Halo para investor, selamat datang kembali di Wawasan Cerdas. Coba deh, lupain dulu soal pergerakan pasar yang naik turun tiap hari. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah megatrend, gelombang raksasa yang bisa mengubah peta portofolio Anda buat beberapa tahun ke depan. Kita lagi ada di awal-awal siklus super komoditas yang baru. Dan perlu digarisbawahi ya, ini tuh bukan sekedar harga naik turun biasa. Sama sekali bukan. Yang lagi kita bicarakan ini ibaratnya pergeseran lempeng tektonik di ekonomi global. Ada 3 kekuatan raksasa yang jadi pendorong utamanya. Oke, kita bedah satu persatu ya. Pendorong nomor 1, dan ini yang paling kelihatan, datangnya dari sini. Revolusi energi. Dunia kan lagi rame-rame pindah ke energi hijau dan mobil listrik. Nah, ambisi global ini ternyata menciptakan sebuah ledakan permintaan yang skalanya tuh belum pernah kita lihat sebelumnya untuk logam-logam tertentu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar, tembaga. Anggap aja tembaga ini tulang punggung dari semua yang berbau listrik. Biar kebayang nih ya, satu mobil listrik itu butuh tembaga sekitar 3 kali lipat lebih banyak daripada mobil bensin biasa. Coba deh bayangin skalanya, saat seluruh dunia nanti pelan-pelan pindah ke mobil listrik. Gila kan? Nah, yang bikin ini makin dahsyat, seperti yang bisa Anda lihat di sini, permintaannya itu datang dari 2 mesin sekaligus. Dari sisi transportasi listrik aja, pertumbuhannya diproyeksi 6% per tahun. Belum lagi pembangunan infrastruktur kelistrikan baru itu nambah lagi 3% per tahun. Jadi ini dorongan ganda yang solid banget. Berikutnya kita punya nikel. Kalau tembaga tadi tulang punggungnya, nah nikel ini jantungnya baterai mobil listrik. Ini komponen super vital. Jadi, seiring makin banyaknya negara yang pasang target ambisius buat adopsi mobil listrik, ya, permintaan nikel dari sektor ini udah pasti siap meledak. Dan coba lihat angka ini, 20%. Ini bukan pertumbuhan biasa loh. Ini CAGR atau pertumbuhan majemuk tahunan selama 6 tahun ke depan. Ini angka yang gila banget, yang nunjukin betapa masifnya tarikan permintaan yang datang dari pasar baterai EV doang. Dan ceritanya nggak berhenti di tembaga sama nikel aja. Ada lagi pemain lain, aluminium misalnya. Karena ringan, ini jadi primadona buat transportasi dan juga infrastruktur energi terbarukan. Terus ada timah, si lemnya teknologi. Permintaannya meroket gila-gilaan buat nyolder komponen di mobil listrik, infrastruktur 5G, sampai panel surya. Oke, tadi kan kita udah bahas sisi permintaan yang meledak-ledak. Nah sekarang, kita lihat sisi lainnya, yang bikin situasi ini jadi badai yang sempurna. Di saat yang sama ketika permintaan meroket, keran pasokannya malah seret, macet. Dan ini bukan masalah jangka pendek ya. Ini masalah struktural. Produksi tembaga global itu mulai terseok-seok karena kualitas biji di tambang-tambang besar makin menurun. Terus, buat nikel dan timah, Indonesia sebagai pemain utama mulai mengetatkan kebijakan kuota dan izin. Nah loh, buat aluminium, kapasitas smelter di seluruh dunia itu udah hampir mentok. Ini semua, kalau digabungin, menciptakan kondisi supply yang super ketat. Oke, pendorong ketiga. Ini sifatnya lebih makro, tapi perannya kayak bensin yang disiram ke api. Ada pergeseran besar-besaran di landscape moneter global yang bikin aset-aset real, ya kayak logam ini, jadi kelihatan menarik banget. Kuncinya ada di satu kata, de-dolarisasi. Gampangnya gini, bank-bank sentral di seluruh dunia itu lagi rame-rame cari cara biar nggak terlalu bergantung sama dolar AS. Ya, buat ngurangin risiko lah. Nah, mereka cari alternatif dan pilihannya jatuh ke aset yang nilainya nggak bisa dicetak seenaknya sama pemerintah. Aset real. Nah, gambar ini jelas banget nunjukin perbedaannya. Di satu sisi, kita punya mata uang fiat yang nilainya bisa terus-terusan kegerus inflasi. Di sisi lain, ada aset real kayak logam yang punya nilai intrinsik, nilai yang nyata. Di era yang nggak pasti kayak sekarang, institusi-institusi besar jelas milih pindah ke aset yang bisa melindungi kekayaan mereka. Oke. Pertanyaan paling pentingnya sekarang, terus apa artinya semua ini buat kita? Buat Anda sebagai investor di Bursa Efek Indonesia, gimana caranya kita bisa ikut naik gelombang ini? Jadi, ini poin yang paling penting buat dipegang, kenaikan harga komoditas yang kita lihat sekarang itu bukan bubble. Ini bukan spekulasi kosong. Kenaikan ini disokong sama fundamental yang kuat banget, yaitu adanya defisit pasokan yang nyata di tengah-tengah revolusi industri. Dan ini dia insight utamanya buat strategi investasi Anda. Di era demam emas kayak gini, jangan cuma cari untung dari yang jual emasnya, tapi carilah penjual skopnya. Pemenang sejati dari super cycle ini adalah perusahaan yang mampu memproduksi lebih banyak logam justru di saat dunia lagi teriak-teriak kekurangan pasokan. Jadi, gimana cara nemuin para penjual skop ini di IHSG? Ada 3 kriteria utama. 1. Cari emiten yang punya exposure kuat, yang bisnis utamanya emang di mineral-mineral kritis tadi. 2, dan ini yang paling penting,
Cari perusahaan yang lagi aktif berekspansi, yang lagi gencar-gencarnya nambahin kapasitas produksi. Dan yang ketiga, prioritaskan emiten yang juga melakukan hilirisasi, yang membangun smelter buat nambah nilai jual produk mereka. Nah, dari semua logam yang kita bahas, ada satu yang spesial banget, yang punya cerita unik karena dorongan moneternya, yaitu emas. Pernah kepikiran nggak kenapa sih bank-bank sentral dunia sekarang ini kayak lagi kalap borong emas? Dan yang paling penting buat kita, saham apa aja di IHSG yang bakal paling diuntungkan dari fenomena ini? Kita bakal bedah tuntas jawabannya, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Halo para investor, sadar nggak sih kalau saat ini ada pergeseran besar-besaran di ekonomi global yang lagi membuka sebuah peluang emas, dan ini saya ngomong emas secara harfiah ya, untuk kita semua di Bursa Efek Indonesia. Ini adalah momen yang jarang banget terjadi. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas gimana caranya Anda bisa memposisikan portofolio untuk menang besar dari gelombang ini. Yuk, langsung kita mulai. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu, yaitu siklus super komoditas. Habis itu, kita bakal zoom in dan lihat apa sih yang bikin harga emas ini menggila. Dari situ, kita akan jadi detektif pasar. Kita bedah model bisnisnya, kita sorot siapa aja pemain utamanya di IHSG, dan puncaknya, kita bakal rumusin bareng-bareng strategi menang ganda, yang bisa langsung Anda pakai. Pastikan tonton sampai akhir ya, karena ada bocoran soal kemana revolusi ini akan membawa kita selanjutnya. Nah, kalau Anda ingat, di pembahasan kita sebelumnya tentang megatrend komoditas logam, kita udah ngomongin apa itu siklus super baru yang lagi terjadi, yang dipicu sama transisi energi dan geopolitik global. Kalau kelewatan, intinya gini, dunia lagi butuh banget komoditas dalam jumlah masif. Hari ini, kita geser dari apa ke gimana. Gimana caranya Anda sebagai investor bisa menaruh modal di bagian yang paling berkilau dari tren raksasa ini? Pertanyaannya simpel aja, di tengah lautan peluang ini, di mana sih sebenarnya titik paling panas yang potensinya paling besar buat kita? Jawabannya, dan ini jadi fokus utama kita hari ini, ada di satu logam mulia yang udah nggak asing lagi, emas. Oke, ini penting banget untuk dipahami. Lonjakan harga emas yang kita lihat sekarang ini bukan sekedar gejolak pasar biasa ya. Ini adalah hasil dari apa yang para analis sebut sebagai badai sempurna dari sisi permintaan. Akarnya itu dalam banget, dari pergeseran tektonik di sistem keuangan dan politik global. Jadi ada 3 mesin raksasa nih yang jalan barengan. Pertama, dedolarisasi. Bank-bank sentral di seluruh dunia, terutama negara berkembang, mulai mengurangi cadangan dolar AS mereka dan gantinya borong emas. Kenapa? Karena emas dianggap lebih netral. Kedua, ada ledakan permintaan investasi. Dana-dana besar di instrumen kayak ETF itu benar-benar putar balik 180 derajat. Tadinya jualan, sekarang jadi pembeli besar-besaran. Dan yang ketiga, tentu saja, emas jadi benteng inflasi. Pas nilai uang kertas makin turun, ya orang lari ke emas untuk melindungi kekayaan mereka. Nah, coba deh lihat data ini. Menarik banget kan? Anda bisa lihat, permintaan dari sisi investasi itu mendominasi. Hampir setengahnya sendiri, 43%. Ini mesin utamanya. Tapi coba perhatikan juga yang 17% dari bank sentral. Angkanya mungkin kelihatan lebih kecil, tapi ini adalah permintaan strategis jangka panjang. Ini yang jadi fondasi kokoh buat harga emas ke depan. Dan semua kekuatan ini muaranya ke satu angka. Satu angka yang jadi jantung dari semua tesis investasi kita hari ini. Perhatikan baik-baik ya. Proyeksi konsensus analis menargetkan harga emas bisa meroket ke $5.235 Amerika per ons pada tahun 2026. Saya ulangi, $5.235. Ini bukan sekedar kenaikan biasa loh. Ini potensi lonjakan lebih dari 50% dari level sekarang. Angka inilah yang membuka pintu ke keuntungan yang luar biasa. Oke, katakanlah harga emas beneran terbang ke angka segitu. Pertanyaannya, apakah semua emiten yang ada emas-emasnya bakal untung sama besar? Eits, tunggu dulu. Jawabannya sama sekali enggak. Makanya penting banget buat kita ngerti perbedaan mendasar antara dua model bisnis utama di sektor ini. Begini bedanya. Di sebelah kiri, kita punya sektor hulu, yaitu para penambang. Bisnis mereka itu price driven, alias digerakkan oleh harga. Setiap dolar kenaikan harga emas global, itu langsung jadi pengungkit margin keuntungan mereka. Nah, merekalah yang berpotensi jadi mesin pencetak uang di saat seperti ini. Sementara di kanan ada sektor hilir, pemurnian perhiasan. Bisnis mereka lebih volume driven, digerakkan oleh volume. Margin mereka cenderung stabil, jadi pertumbuhannya nggak akan seeksplosif yang di hulu. Nah, sekarang bagian serunya nih. Kita bawa konsep tadi langsung ke lantai bursa kita, ke IHSG. Kita bakal petakan emiten-emiten spesifik berdasarkan model bisnis yang barusan kita bahas, jadi Anda tahu persis harus lihat kemana.
Ini dia, peta pemain emas di IHSG. Coba perhatikan ya, kita bagi-bagi kategorinya. Di bagian atas itu ada para pemain Hulu, ada BRMS, ARCI, EMAS, MDKA, dan AMMN. Inilah saham-saham yang paling sensitif sama kenaikan harga emas. Di bawah, ada pemain hilir kayak ANTM dan HRTA yang cenderung lebih stabil. Sekarang mata Anda lihat ke kolom paling kanan, angka target produksi itu. Nah, itu dia katalis keduanya. Ini krusial banget. Dari tabel tadi, ada satu nama yang harus kita zoom in lebih dalam. Coba kita lihat AMMN. Grafik ini udah menceritakan semuanya kan? Gila, produksi emas mereka itu diproyeksikan melonjak lebih dari 6 kali lipat. Dari sekitar 90.000 ons jadi 579.000 ons di tahun 2026. Coba bayangin, kombinasi volume yang meledak kayak gini ketemu sama harga emas di atas $5.000. Ini katalis yang luar biasa, teman-teman. Baik, semua kepingan puzzle-nya udah ada di tangan kita nih. Kita udah punya tren makro global, proyeksi harga yang fantastis, pemahaman model bisnis, sampai peta pemainnya di IHSG. Sekarang, yuk kita rangkai semuanya jadi sebuah strategi yang jelas yang bisa dieksekusi. Strateginya simple banget, cuma 2 langkah. Dan kita sebut ini strategi kemenangan ganda. Langkah pertama, fokuskan perhatian Anda ke emiten-emiten hulu, para penambang itu. Karena merekalah yang dapat durian runtuh paling besar dari kenaikan harga. Langkah kedua, dari kelompok itu kita saring lagi. Cari perusahaan yang punya rencana jelas untuk naikin volume produksinya secara agresif. Jadi kalau ada satu hal yang harus Anda ingat dari pemaparan kita hari ini dia intinya. Jangan cuma cari saham emas, tapi carilah saham emas yang ada di sektor hulu dan punya rencana kenaikan volume produksi yang signifikan. Kalau Anda dapat kombinasi ini, Anda bisa dapat keuntungan ganda. Satu dari harga jualnya yang lebih tinggi, dan satu lagi dari jumlah barang yang dijual lebih banyak. Itulah resep kemenangan di era emas yang baru ini. Tapi tunggu dulu, jangan kira peluang di siklus super komoditas ini berhenti di emas ya. Oh, ini baru babak pertama. Yuk kita intip sedikit kemana analisis kita akan berlanjut. Di pembahasan kita selanjutnya, kita akan lanjutkan perjalanan di siklus super komoditas ini. Kita akan beralih dari emas ke tembaga dan aluminium. Dua logam industri ini adalah tulang punggung dari dua revolusi terbesar di zaman kita, infrastruktur hijau dan kecerdasan buatan atau AI. Kalau Anda pikir peluang di emas ini besar, tunggu sampai Anda lihat apa yang sedang terjadi di sana. Jadi pastikan Anda tidak ketinggalan ya. Sampai jumpa. Selamat datang kembali. Nah, di pembahasan sebelumnya, kan kita udah ngupas tuntas soal kenapa bank-bank sentral di seluruh dunia itu lagi borong emas. Hari ini, kita geser sedikit. Dari brankas bank yang isinya emas, kita pindah ke dunia nyata. Untuk melihat dua logam industrial yang diam-diam jadi tulang punggung dari semua revolusi yang lagi kita lihat, mobil listrik, AI, dan energi hijau. Kita akan bahas tembaga dan aluminium. Oke, jadi kita semua setuju ya, emas itu jadi semacam benteng pertahanan di tengah ketidakpastian finansial. Tapi, coba kita pikirkan dari sudut pandang yang berbeda. Kalau emas itu pelindung nilai secara finansial, apa sih fondasi fisik yang benar-benar membangun masa depan yang kita tuju itu? Mobil listrik yang makin banyak seliweran di jalan. Pembangkit listrik tenaga angin, bahkan pusat data AI yang super canggih, semua itu kan tidak bisa diciptakan dari udara kosong. Pasti ada material fisiknya. Nah, pertanyaannya, apa sih sebetulnya tulang punggung fisik di balik semua revolusi teknologi ini? Ini dia roadmap kita untuk hari ini. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu, baru kita bedah satu persatu. Mulai dari tembaga, lalu aluminium, setelah itu yang paling penting, siapa jagoannya di IHSG yang bisa kita lirik, dan terakhir, kita rangkum jadi strategi konkret untuk portofolio Anda. Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama, logam tulang punggung. Yuk kita bedah kenapa sekarang ini adalah momen yang sangat-sangat krusial buat logam-logam industrial ini. Jadi tesis utamanya tuh sebenarnya simpel banget. Ada super cycle permintaannya gila-gilaan yang nggak bisa dihindari, didorong sama transisi energi dan AI. Nah, permintaan raksasa ini lagi berhadapan langsung atau bisa dibilang tabrakan sama masalah supply yang seret banget. Pertemuan dua kekuatan inilah yang menciptakan peluang investasi jangka panjang yang luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke logam yang pertama, tembaga. Bisa dibilang ini adalah urat nadinya elektrifikasi. Yuk kita lihat kenapa logam ini jadi begitu fundamental. Gini deh simpelnya, setelah perak, tembaga itu adalah konduktor listrik terbaik yang ada di planet ini. Tapi kan perak mahal banget buat dipakai di semua kabel. Jadi ya, praktis setiap perangkat, setiap kabel, setiap mesin yang butuh listrik pasti butuh tembaga. Hampir nggak ada penggantinya yang seefisien itu.
Disinilah ceritanya jadi seru. Permintaan tembaga itu kayak naga berkepala 3 yang lagi kelaparan. Kepala pertama, mobil listrik yang butuh tembaga 3 kali lipat lebih banyak dari mobil bensin. Kepala kedua, infrastruktur energi hijau, panel surya, turbin angin, semuanya butuh kabel tembaga yang masif. Dan kepala ketiga yang baru muncul, pusat data AI yang rakus banget sama listrik dan butuh tembaga dalam jumlah super besar. Nah, ini dia masalahnya. Di saat permintaan meroket, suplainya justru lagi seret. Tambang-tambang tua kadar tembaganya makin tipis. Dan buat nemuin tambang raksasa baru, itu bukan perkara gampang. Butuh waktu puluhan tahun dan investasi triliunan. Daur ulang memang bantu, tapi nggak akan pernah cukup buat nutupin kekurangan ini. Dan inilah hasilnya kalau permintaan yang meledak ketemu supply yang terbatas. Lihat aja grafiknya. Proyeksi harga tembaga itu bisa loncat lebih dari 30% cuma dalam setahun, dari 2025 ke 2026. Buat perusahaan tambang, ini artinya potensi keuntungan yang luar biasa besar. Oke, tadi kita udah bahas urat nadinya. Sekarang kita pindah ke kerangkanya, yaitu aluminium. Kalau tembaga itu jagoannya soal menghantarkan listrik, nah aluminium ini jagoannya soal kekuatan dan bobot yang super ringan. Coba bayangin, kabel listrik tegangan tinggi yang membentang jauh, atau bodi mobil listrik. Aluminium membuat semua itu jadi mungkin dan jauh lebih efisien. Mirip kayak tembaga, permintaan aluminium juga didorong kuat sama tren hijau. Terutama di mobil listrik nih. Setiap kilogram bobot mobil yang bisa dikurangi, itu artinya jarak tempuh baterai bisa lebih jauh. Nah, disitulah aluminium jadi material pilihan utama. Kalau untuk aluminium, masalah suplainya sedikit beda. Bukan di tambangnya, tapi di pabrik pengolahannya atau yang biasa kita sebut smelter. Proses ini butuh energi yang luar biasa besar. Dan kapasitas smelter di seluruh dunia itu udah hampir mentok loh. Udah kepake 93%. Bangun yang baru, wah butuh waktu bertahun-tahun dan investasi raksasa. Keterbatasan kapasitas pabrik inilah yang diprediksi bakal terus menjaga harga aluminium tetap kuat. Mungkin naiknya nggak seeksplosif tembaga, tapi kenaikan di atas 15% dalam setahun itu tetap angka yang sangat-sangat sehat bagi para produsennya. Oke, kita udah lihat gambaran makronya, ceritanya menarik. Tapi sekarang pertanyaan paling penting, gimana caranya kita sebagai investor bisa ikut ambil untung dari tren raksasa ini? Siapa aja sih jagoan-jagoannya yang ada di Bursa Efek Indonesia? Nah, untuk tembaga, pemain utamanya jelas Aman Mineral atau AMMN. Rencana mereka ini agresif banget. Lihat deh targetnya. Produksi mau dinaikkan lebih dari 2 kali lipat pada tahun 2026. Timingnya ini pas banget, tepat di saat harga tembaga dunia diprediksi lagi tinggi-tingginya. Selain AMMN, ada juga Merdeka Copper Gold atau MDKA. Mereka ini menarik karena punya 2 mesin. Satu, produksi yang udah jalan sekarang dari tambang Wetar. Dan 2, ini yang jadi kartu as mereka di masa depan. Proyek Tembaga Tujuh Bukit. Salah satu cadangan tembaga bawah tanah terbesar di dunia yang belum dieksploitasi. Beralih ke aluminium, ada cerita transformasi yang sangat menarik dari Adaro Minerals atau ADMR. Dulu kita kenal mereka sebagai pemain batu bara kan? Nah, sekarang mereka lagi putar haluan, bangun smelter aluminium raksasa yang rencananya mulai jalan di awal 2026. Ini langkah diversifikasi yang strategis banget buat menangkap gelombang permintaan logam hijau. Oke, setelah melihat semua data dan cerita ini, kesimpulannya apa? Strategi apa yang paling pas buat kita sebagai investor jangka panjang? Yuk kita rangkum. Poin kuncinya tuh ini, dan ini penting banget untuk diingat. Tembaga dan aluminium itu bukan kayak software atau aplikasi yang bisa dibuat dengan coding. Ini barang fisik, harus benar-benar digali dari perut bumi, diolah di pabrik raksasa. Kebutuhannya nyata, dan nggak bisa digantikan begitu saja. Jadi, strategi utamanya adalah cari perusahaan yang bisa dapat double combo. Kenaikan harga komoditasnya itu satu keuntungan. Tapi kalau itu digabungkan dengan perusahaan yang juga lagi menaikkan volume produksi secara masif, seperti AMMN atau ADMR, itu seperti menyalakan turbocharger di mesin laba mereka. Keuntungannya bisa berlipat ganda. Oke, kita sudah bahas urat nadi yaitu tembaga, dan kerangka yaitu aluminium. Di pembahasan berikutnya, kita akan menyelami logam yang nggak kalah krusial, terutama buat baterai, nikel. Pertanyaannya jadi menarik. Dominasi nikel global oleh Indonesia, ini sebetulnya berkah buat industri baterai EV atau justru bisa jadi bumerang yang menekan margin keuntungan para pemain smelter itu sendiri? Nah, jangan sampai ketinggalan pembahasannya. Sampai jumpa. Nikel Indonesia. Wah, sering banget kan kita dengar sebutan emas hijau, primadona ekspor yang katanya bakal jadi tiket kita menuju masa depan energi bersih. Tapi pertanyaannya, bener gak sih semua kilau itu benar-benar emas?
Atau jangan-jangan ada jebakan tersembunyi buat kita para investor? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kalau di pembahasan kita sebelumnya, kita udah ngupas tuntas soal tembaga dan aluminium sebagai tulang punggung infrastruktur hijau dan juga revolusi AI, kali ini kita bakal fokus ke satu komoditas yang, wah, namanya nggak pernah sepi dari berita di Indonesia, nikel. Coba kayak kita lihat. Bursa kita kan penuh banget sama emiten yang ada bau-bau nikelnya, ya kan? Nah, pertanyaannya gini, apa asal comot saham nikel mana aja hasilnya bakal sama-sama cuan? Ternyata jawabannya jauh lebih rumit dari itu loh. Oke, kita mulai dari cerita yang paling sering kita dengar. Narasi besarnya, yaitu Indonesia itu raja nikel dunia. Titik, nggak ada yang bisa bantah. Dan narasi inilah yang bikin banyak banget investor ngelirik sektor ini. Dan ini bukan omong kosong loh, datanya benar-benar mendukung. Coba lihat angka ini. Proyeksi produksi nikel olahan global itu bisa sampai 3,8 juta ton di tahun 2025. Dan yang gila, hampir semua pertumbuhan pasokannya itu datang dari satu negara aja, Indonesia. Ini dominasi yang luar biasa. Dengan data sekeren ini, kayaknya investasi di saham nikel itu udah pasti menang kan? Sure bet istilahnya. Tapi tunggu dulu. Disinilah ceritanya jadi menarik. Karena di balik angka-angka fantastis ini, ada masalah struktural yang gede banget yang lagi terjadi. Masalah apa tuh? Nah, ini dia. Inilah inti masalah yang menurut saya wajib banget dipahami sama setiap investor nikel. Sebuah ironi besar yang ternyata lagi jadi pemicu krisis di jantung industrinya. Jadi gini ceritanya. Beberapa tahun terakhir ini kan kita lihat ada ledakan pembangunan smelter nikel ya, khususnya yang tipe RKF yang bikin nickel pig iron atau NPI. Nah, NPI ini bahan baku utamanya buat stainless steel. Masalahnya adalah saking banyaknya smelter yang dibangun, kapasitas olahnya itu sekarang jauh lebih besar daripada kemampuan tambang kita buat nyediain bijinya. Akhirnya apa? Ya para smelter ini jadi saling sikut, saling makan pasokan biji yang makin langka. Nah, yang paling gila dari ironi ini adalah posisi Indonesia jadi kebalik 180 derajat. Coba bayangin, dulu kita ini eksportir biji nikel mentah terbesar di dunia. Sekarang, kita malah harus impor biji nikel buat ngasih makan smelter-smelter di negara sendiri. Aneh banget kan? Sebuah paradoks yang luar biasa. Terus seberapa banyak sih kita butuh impor? Angkanya ini beneran bikin kaget. Diperkirakan tahun 2026 nanti, Indonesia itu butuh impor sekitar 40-50 juta ton biji nikel. Ini bukan angka main-main ya, ini krisis pasokan bahan baku yang super masif. Oke, jadi intinya buat kita sebagai investor apa? Gini, buat perusahaan smelter NPI, kelangkaan biji ini tuh mimpi buruk. Mereka harus rebutan dan bayar harga biji yang jauh lebih mahal dari harga patokan pemerintah. Sementara itu, harga jual NPI-nya sendiri cenderung datar-datar aja. Hasilnya, ya jelas, margin keuntungan mereka kegerus abis. Oke. Kalau sektor NPI buat stainless steel lagi megap-megap, terus peluangnya di mana dong? Nah, jawabannya ada di pergeseran permintaan global. Kita ngomongin soal revolusi mobil listrik. Dan grafik ini nunjukin ceritanya dengan jelas banget. Coba deh lihat perbedaannya, jomplang banget. Pertumbuhan permintaan nikel buat stainless steel itu cuma 1%. Cuma 1%. Bandingin sama energi terbarukan yang tumbuh 12%, dan yang paling meledak, baterai mobil listrik yang meroket 20%. Nah, disinilah masa depan nikel sebenarnya. Dan kunci buat masuk ke pasar baterai mobil listrik ini adalah teknologi yang beda total, namanya HPAL. Ini beda sama RKEF yang ngolah biji saprolit buat stainless steel. HPAL ini ngolah jenis biji lain, yaitu limonit, buat ngehasilin bahan baku baterai kayak MHP dan nikel sulfat. Ini teknologi masa depan nih. Oke, kita udah paham nih dinamika industrinya. Sekarang gimana cara kita menerjemahkan semua ini ke saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia? Gimana kita sebagai investor bisa navigasi di tengah kondisi kayak gini? Anggap aja ini peta investasi buat Anda. Kita bedah satu-satu ya. Pertama, ada pemain hulu murni, contohnya NIC, NICL. Mereka ini fokusnya cuma nambang dan jual biji. Nah, di tengah kelangkaan biji, ya mereka lah juaranya. Mereka bisa jual dengan harga premium. Kedua, ada midstream RKF. Nah, ini kategori yang paling berdarah-darah marginnya, seperti yang kita bahas tadi. Harus ekstra hati-hati di sini. Ketiga, dan ini nih calon bintangnya, yaitu pemain terintegrasi HPAL. Contohnya NCKL, MBBA, dan juga ANTM. Mereka nggak cuma punya tambang,
Tapi fokusnya juga udah ke produk masa depan, bahan baku baterai mobil listrik. Jadi gimana kita bisa pakai semua info ini buat jadi strategi investasi yang konkret dan cerdas? Caranya simpel banget kok, cuma 3 langkah. Langkah pertama, selalu pahami modal bisnisnya. Dia ini penambang murni, produsen NPI, atau pemain baterai terintegrasi. Langkah kedua, cek ketergantungan dia sama penjualan NPI. Makin besar, makin beresiko. Dan langkah ketiga, ini yang paling penting, prioritaskan perusahaan yang udah punya jalur jelas ke ekosistem baterai mobil listrik lewat teknologi HPAL. Kalau ada satu kalimat yang harus Anda ingat dari pembahasan kita kali ini, ya ini dia. Jangan pukul rata semua saham nikel. Arah investasi yang cerdas sekarang adalah bergeser dari pemain nikel tradisional ke para jawara di ekosistem baterai kendaraan listrik. Nikel ini jelas jadi pusat perhatian ya dalam transisi energi. Tapi di tengah semua keramaian soal emas hijau ini, sebenarnya ada satu logam lain yang diam-diam perannya itu krusial banget buat hampir semua teknologi modern yang kita pakai sehari-hari. Dan logam itulah yang akan kita bedah tuntas di segmen selanjutnya. Kita bakal ngomongin soal timah, si kuda hitam yang ternyata ada di balik teknologi 5G, panel surya, sampai mobil listrik. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa. Oke, halo dan selamat datang kembali. Kalau di pembahasan sebelumnya kita udah bedah tuntas soal dominasi nikel Indonesia, nah hari ini kita bakal geser sedikit ke komoditas lain. Komoditas yang sering kali luput dari perhatian, tapi diam-diam justru jadi tulang punggung dari revolusi digital. Yuk kita bongkar potensi tersembunyi dari timah. Gini, sementara nikel dan emas itu selalu jadi primadona dan masuk berita, ada loh pahlawan di balik layar yang menggerakkan masa depan kita semua. Lupakan deh bayangan kaleng-kaleng jadul. Dalam sesi kali ini kita akan buktikan kenapa logam yang sering dianggap remeh ini justru jadi komponen super krusial di era modern. Jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dengan mengungkap peran asli si timah ini, terus kita selidiki apa sih yang bikin permintaannya meroket, kita analisis gimana Indonesia bisa ngontrol pasukannya, kita proyeksikan potensi ledakan harganya, dan yang paling penting, gimana kita sebagai investor bisa mengubah semua ini jadi peluang di pasar saham. Oke, mari kita masuk ke babak pertama. Gimana ceritanya logam yang kesannya jadul ini malah jadi nyawa dari setiap gadget canggih yang kita pegang sekarang? Nah, ini dia kuncinya, solder. Coba bayangin, solder ini kayak lem super metalik yang nyambungin semua komponen kecil di dalam gadget Anda. Tanpa solder, yang bahan utamanya adalah timah, nggak ada itu yang namanya smartphone, laptop, atau perangkat elektronik modern lainnya yang bisa nyala. Sesimpel itu. Nah, data ini benar-benar jadi jantung dari tesis kita. Coba Anda lihat, lebih dari separuh, tepatnya 55%, konsumsi timah dunia itu larinya buat solder. Artinya apa? Simple. Setiap kali ada orang beli smartphone baru, laptop, atau mobil listrik, mereka itu secara nggak langsung mendorong permintaan timah. Pertumbuhan industri elektronik itu mesin penggerak utama pasar timah. Sekarang, kita lihat gimana permintaan ini bakal meledak ke depannya. Dan ini bukan soal tren sesaat ya. Ini didorong oleh 3 gelombang raksasa teknologi global yang nggak bisa dihentikan. Pertama, infrastruktur 5G yang kebutuhannya tumbuh 18% per tahun. Kedua, mobil listrik yang juga tumbuh 18% per tahun. Mobil listrik kan pada dasarnya komputer berjalan. Dan ketiga, panel surya. Semua teknologi masa depan ini mutlak, saya ulangi, mutlak butuh timah. Ini bukan tren musiman, ini permintaan struktural jangka panjang. Oke, dari sisi demand yang kuat banget, sekarang kita pindah ke sisi supply. Nah, disinilah Indonesia jadi sorotan dunia. Data ini nunjukin betapa rapuhnya rantai pasok timah global. Coba bayangin, sampai 70% pasokan dunia itu cuma dipegang oleh 3 negara. 3, dan Indonesia adalah salah satu pemain kuncinya. Ini ngasih kita bargaining power yang luar biasa. Mirip-mirip kayak OPEC di pasar minyak, kebijakan kita bisa bikin harga global goyang. Faktanya, Indonesia itu eksportir timah terbesar di dunia. Maksudnya gini, kalau pemerintah kita memutuskan untuk memperketat kuota ekspor, harga timah di London bisa langsung terbang. Kenaikan harga yang kita lihat belakangan ini, itu bukan karena demand tiba-tiba gila-gilaan, tapi murni supply driven. Dan remote controlnya ada di tangan Indonesia. Nah, jadi apa yang terjadi kalau permintaan yang nggak ada matinya ketemu sama pasokan yang super ketat dan bisa dikontrol? Cuma ada satu jawaban yang paling logis, potensi ledakan harga yang masif. Oke, kita lihat angkanya. Menurut data konsensus Bloomberg, harga rata-rata timah untuk tahun 2025 itu diproyeksikan ada di level $34.000 AS per metrik ton. Ingetin angka ini ya, ini baru pemanasan. Sekarang, perhatikan baik-baik.
Cuma setahun setelahnya, di 2026, harganya diperkirakan loncat nyaris ke angka psikologis $50.000 AS per metric ton. Ini bukan kenaikan biasa, ini adalah sebuah lompatan kuantum. Biar lebih kebayang, itu artinya ada potensi kenaikan lebih dari 46% dalam 1 tahun. Nah, buat kita sebagai investor, angka segini ini udah jadi sinyal yang super kuat untuk mulai membangun sebuah tesis investasi kan? Oke. Setelah kita paham big picture-nya, pertanyaan paling penting selanjutnya adalah, gimana cara kita mempraktekkannya di Bursa Efek Indonesia? Nah, di bursa kita, pilihannya itu nggak banyak. Tapi yang menarik, nggak semua emiten yang ada urusannya sama timah itu bakal untung loh. Yuk kita bedah bareng-bareng siapa yang bakal jadi juaranya dan siapa yang malah bisa jadi korban. Di satu sisi, kita punya TINS, PT Timah Tbk. Dia ini pemain hulu, kerjaannya nambang dan ngelebur timah buat dijual. Di sisi lain, ada Nikel, pelat timah Nusantara. Dia ini pemain hilir, dia beli timah buat bikin kaleng. Logikanya sederhana banget. Kalau harga timah naik gila-gilaan, TINS yang jualan pasti happy banget, profitnya meroket. Sebaliknya, Nikel yang harus beli bahan baku timah, wah, bisa pusing 7 keliling karena biaya produksinya bengkak. Pemenangnya udah sangat jelas. Khusus buat TINS, ceritanya makin menarik, ada 2 mesin pendorong yang nyala barengan. Pertama, ya jelas, harga komoditasnya yang diprediksi bakal terbang. Kedua, dan ini yang bikin makin eksplosif, manajemen mereka nargeting volume penjualan naik hampir 2 kali lipat di tahun 2026. Coba bayangin, harga naik, jumlah jualan juga naik drastis. Ini namanya perfect storm untuk lonjakan laba. Kombinasi antara harga yang meroket dan volume yang membengkak, inilah yang menciptakan potensi pertumbuhan laba yang sangat masif. Makanya, seperti yang disimpulkan oleh sumber analisis ini, bagi investor yang lagi nyari saham dengan katalis ganda yang super jelas, proksi timah di sektor hulu seperti dolar TINS ini sangat layak untuk dipertimbangkan jadi salah satu koleksi utama di portofolio Anda. Oke, sebelum kita tutup, penting banget nih buat kami ingatkan. Semua obrolan kita hari ini tujuannya murni untuk informasi dan nambah wawasan ya. Ini bukan rekomendasi atau ajakan buat beli atau jual saham apapun. Pasar itu selalu ada risikonya, jadi pastikan Anda lakukan riset mendalam sendiri, karena semua keputusan investasi sepenuhnya adalah tanggung jawab pribadi Anda masing-masing. Terima kasih sudah menyimak,